Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Jadi, simak video ini baik-baik ya dan selamat belajar. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu peluang kejadian majemuk. Tapi sebelum masuk ke pembahasan peluang kejadian majemuk, ayo kita mengingat dulu tentang pengertian dari peluang. Jadi, peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian atau akan berlaku atau telah terjadi. Nah, selanjutnya pengertian dari peluang suatu kejadian. Kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Selanjutnya, peluang suatu kejadian itu adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Nah, misalkan A adalah suatu kejadian yang diinginkan, maka nilai peluang kejadian A dinyatakan dengan peluang A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian yang mungkin. Nah, jadi peluang bisa juga disebut dengan nilai kemungkinan. Nah, baiklah, kita langsung saja ke peluang kejadian majemuk. Tapi sebelumnya kalian silahkan ambil satu dadu dan koin yang ada di rumah kalian dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian lempar dadu dan koin tersebut secara bersama-sama. Nah, setelah kalian lempar, maka akan muncul kejadian yang secara acak. Nah, kejadian-kejadian itulah yang dinamakan peluang kejadian majemuk. Jadi, di dalam materi kita hari ini, di dalam peluang kejadian majemuk, kita akan membahas 3 pokok, yaitu yang pertama, peluang kejadian saling bebas. Yang kedua, peluang kejadian saling lepas. Dan yang ketiga adalah peluang kejadian bersyarat. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan kejadian saling bebas. Jadi, kejadian saling bebas itu terjadi karena kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B atau sebaliknya dan sebaliknya. Nah, jadi rumusnya itu ada peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, sini ada contoh, yaitu pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah genap dan muncul sisi gambar pada koin. Nah, kalian perhatikan dulu. Jadi di sini kita melemparkan koin secara bersamaan. Nah, dadu kan ada 6 sisi ya, dengan mata dadu ke-6 sisinya itu 1 sampai 6 yang mungkin. Nah, kemudian untuk koin terdapat 2 sisi, yaitu angka atau gambar. Nah, jadi kita misalkan kejadian muncul mata dadu berjumlah genap itu adalah A. Jadi A sama dengan kejadian muncul mata dadu berjumlah genap. Nah, jadi kita tulis A-nya adalah bilangan genap 2, 4, dan 6. Nah, kenapa jadi sampai 6 aja? Karena kan tadi ruang sampel dadunya itu kan sampai 6 aja angkanya. Nah, jadi jumlah ruang sampel A-nya, NA-nya sama dengan 3. Nah, bagaimana kita mencari peluang A-nya? Jadi caranya kita bagi NA tadi dengan NS, ruang sampel keseluruhan. Jadi untuk NS-nya ada 6. Kenapa? Karena sisi mata dadu kan ada 6. Nah, jadi peluang kejadian A-nya kita dapat 3/6. Nah, sekarang kita misalkan kejadian B-nya adalah kejadian muncul sisi gambar pada koin. Nah, peluang koin ini berapa? Karena koin ini hanya memiliki sisi yaitu angka dan gambar, maka peluang B-nya sama dengan 1/2.
Nah, kalian perhatikan kejadian A itu adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah genap dan tidak saling mempengaruhi, dan kejadian B ini tidak saling mempengaruhi. Jadi ini adalah kejadian yang saling bebas. Kenapa jadi saling bebas? Karena peluang ini bebas, maka besarnya hubungan dengan, biasanya kalau yang saling bebas ini dihubungkan dengan kata dan. Nah, karena peluang ini saling bebas, maka kita gunakan rumus yang ada di sini, yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, jadi langsung kita kalikan saja. 3/6 dikali 1/2, hasilnya 3/12. Oke, lanjut kita ke kejadian saling lepas. Nah, jadi kejadian saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Nah, bisa kita gambarkan juga dengan diagram Venn, yaitu seperti ini. Maka bentuknya akan seperti ini atau tidak beririsan. Anak-anak bisa lihat kalau tidak ada irisannya berarti kejadian ini saling lepas. Nah, biasanya pada kejadian saling lepas ini dihubungkan dengan kata atau. Nah, rumusnya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh yaitu 2 dadu dilemparkan 1 kali secara bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5 dan 7. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita misalkan dulu A adalah kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 5 dan B adalah kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 7. Nah, kalian bisa gambarkan 2 buah mata dadu ini seperti tabel di samping. Terus NS-nya ada 36. Ruang sampelnya ada 36. Kenapa? Karena dadu ini kan berjumlah 6, di sini 6, jadi 6 dikali 6 sama dengan jumlahnya semuanya adalah 36. Kemudian A banyaknya muncul mata dadu yang berjumlah 5. Jadi mata dadu yang berjumlah 5 kita cari di tabel sini, yang mana mata dadunya A dan mata dadu pertama dan 2 itu berjumlah 5, maksudnya mata dadu yang pertama ditambah mata dadu kedua. Nah, jadi kita dapat adalah 4,1, 2,3, 3,2, dan 4,1. Jadi ruang sampel A-nya sama dengan 4. Nah, peluang A-nya kita dapat berarti 4 dibagi 36. Kemudian yang B-nya adalah banyaknya muncul mata dadu yang berjumlah 7. Nah, selanjutnya kita cari di tabel ini yang mana dadu pertama dan dadu kedua ditambahkan adalah berjumlah 7. Nah, kita dapat adalah 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Nah, jadi ruang sampelnya kita dapat yang B-nya adalah 6. Jadi peluang B-nya adalah 6/36. Nah, karena ini saling bebas, jadi kita gunakan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, jadi langsung kita tambahkan aja tadi 4/6 ditambah 6/36 sama dengan 10/36. Terus kalau kita sederhanakan lagi, jadinya hasilnya 5/18. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yaitu peluang bersyarat. Nah, jadi kejadian peluang bersyarat ini apabila kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Nah, jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka yang pertama peluang kejadian A dengan syarat kejadian B yang terlebih dahulu, maka rumusnya P
AB sama dengan P peluang A dan B bagi peluang B, dengan syarat peluang B-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua adalah peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu. Nah, ini peluang A B dengan syarat A sama dengan peluang A dan B dibagi peluang A dengan syarat peluang A tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh, yaitu dua buah dadu dilempar secara bersama-sama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul angka 6. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, jadi kita cari dulu ruang sampelnya adalah muncul mata dadu pertama 6. Nah, sama seperti di tabel tadi, berarti kita cari dadu pertamanya, yang pertamanya 6. Kita dapat adalah 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Jadi jumlah ruang sampelnya ada 6. Nah, karena kejadian A adalah mata dadu berjumlah lebih dari 9 dalam ruang sampel tersebut, nah, dalam ruang sampel di atas tadi yang 6, jumlah dadu yang lebih dari 9, maksudnya dari dadu yang pertama dan kedua itu kita tambahkan itu lebih dari 9. Jadi kita dapat adalah 6,4, 6,5, dan 6,6. Jadi ruang sampel A-nya ada 3. Peluang A-nya kita dapat 3/6. Nah, karena ini peluang bersyarat, jadi kita pakai rumus yang peluang bersyarat. Jadi kita cari dulu peluang A dan B-nya itu adalah peluang jumlah mata dadu lebih dari 9. Nah, kita dapat tadi lebih dari 9 ada 3. Jadi selanjutnya adalah peluang B. Nah, peluang B itu adalah peluang dadu pertama 6. Tadi sudah kita dapat ada 6/36. 36 tadi adalah ruang sampel 2 buah mata dadu, kan 36. Nah, jadi hasilnya kita dapat 3/36 dibagi 6/36, terus kita balikan jadi 3/36 dikali 36/6, kita dapat hasilnya 3/6 sama dengan, kita sederhanakan lagi jadi 1/2. Nah, anak-anak, di sini ada kesimpulan, yaitu kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Dengan rumus peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Jadi peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, jadi kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu, dengan syarat peluang B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu, dengan syarat peluang A tidak boleh sama dengan 0. Oke, anak-anak, apakah semua sudah paham? Nah, di sini ada latihan supaya menambah pemahaman kalian. Bisa kalian kerjakan terlebih dahulu dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.